Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Kagak Ada Info. Teman-teman, apakah pernah mendengar istilah kata moksa? Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa, atau secara artian mudah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad, alias menghilang tanpa jejak. Moksa sendiri adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian, yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya, atau sejak zaman kerajaan. Berbicara soal moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan sajikan 5 orang-orang terkenal di Indonesia yang moksa atau menghilang tanpa bekas. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan kalian klik like, share, and subscribe agar kalian dapat menerima notifikasi video baru dari channel saya. Sudah? Oke, langsung saja kita ke videonya. 1. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dengan kekuatannya yang sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk Islam. Sebelum mengambil tapa moksa, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Namun, tak sedikit juga yang meyakini Prabu Siliwangi mengakhiri hidupnya memeluk agama Islam. Dan masih banyak lagi versi tentang sosok besar Prabu Siliwangi ini. 2. Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha, dan di akhir keberadaannya, dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya atau cucu untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa. 3. Mahapati Gajah Mada. Ada dua versi mengenai maksa akhir dari Mahapati Gajah Mada, yaitu yang pertama, dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kangkipoi Nagara Kartagama. Versi kedua adalah Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadi perang bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada ditunding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga semedi dan moksa hingga sekarang ini. 4. Prabu Jayabaya. Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Jayabaya. Dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga yang mendapat jatah wilayah di Jenggala atau Kediri. Saudaranya Jaya Saba adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayabasa terus menghantui Jayabaya. Kesaktian dan keberhasilannya menjadi seorang penilai atau pilihan menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. 5. Sabdo Palong Noyo Genggong. Menurut banyak pakar, Sabdo Palong Noyo Genggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif,
namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mualaf. Oke teman-teman, itulah 5 tokoh populer di Indonesia yang dipercaya meninggal tanpa jejak alias moksa. Semoga video yang saya buat kali ini dapat menjadi hiburan bagi kita semua. Sekian video dari saya dan sampai jumpa.